Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu kesehatan tak hari ini, kabar tak? Alhamdulillah Bu Aji, luar biasa semangat. Ya, semangat 45. Iya. Nah, tentunya kita sudah tahu bahwa hari ini adalah jadwal kita yang kita sudah tetapkan bersama untuk pendampingan individu yang keempat, yaitu tepatnya tanggal 21 September 2023. Baik, pada hari ini saya akan menyampaikan tema daripada pendampingan individu keempat, yaitu evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran dan fokus pendampingan observasi kelas. Saya akan melihat CGP atau Ibu untuk melihat sebentar di kelas bereaksi. Jadi pendampingannya observasi kelas CGP untuk melihat penerapan dari modul budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, dan penilaian praktik pembelajaran sebentar di kelas. Baik, sebelum kita lanjut ke tentang kegiatan proses pembelajaran sebentar, tentunya kita perlu adakan diskusi sebelumnya, dan saya akan tetap bertanya kepada Ibu bagaimana kegiatan proses pembelajaran selama 1 bulan terakhir melalui pembelajaran secara daring. Bagaimana Ibu? Selama kurang 1 bulan ini Bu, saya berusaha mengembangkan kompetensi memandu proses belajar mengajar yang efektif, kemudian membuat siswa fokus pada proses pembelajaran, khususnya pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian saya berusaha dan mencoba melakukan penerapan PSE, ya, pembelajaran sosial emosional, dan KSC pada murid-murid. Alhamdulillah. Jadi luar biasa Bu, pencapaian yang telah dilakukan 1 bulan terakhir ini. Mungkin karena Ibu sangat memperhatikan, antusias dalam proses pembelajaran daring, yang mana para instruktur dan fasilitator yang mempersamai kita di dalam kegiatan proses pembelajaran secara daring, sehingga Ibu lebih antusias lagi, lebih hebat lagi dalam proses pembelajaran mendampingi siswa, tentunya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Ya, baik. Ya. Pada hari ini sebentar kita akan adakan kegiatan proses pembelajaran secara langsung, yang saya akan masuk di kelas Ibu. Di kelas mana ini Bu kita mau mulai mengajar? Kelas 7A. Mata pelajaran apa? Pendidikan agama Islam. Hari Kamis Ibu, Tanggal 20 September 21 September tahun 2020. Bagaimana tujuan pembelajarannya Ibu? Tujuan pembelajaran pada materi kali ini kebetulan kita akan membahas tentang iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Jadi tujuan yang saya akan capai di mana anak-anak itu mengetahui bahwa beriman kepada Allah itu seperti apa. Kemudian dalam kaitannya Asmaul Husna itu anak-anak mengetahui bahwa arti dari Asmaul Husna itu apa, dan Asmaul Husna itu kan terdiri dari 99, namun di sini tidak dipelajari sesuai dengan kurikulum, itu cuma 4, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian siswa juga dapat menjelaskan makna dari keempat Asmaul Husna tadi. Kemudian siswa mampu menyajikan contoh perilaku dari sifat keempat Asmaul Husna tadi. Bagaimana area pengembangan yang hendak dicapai? Area pengembangan itu ada 2 Bu, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau dari pengetahuannya ini di sini areanya bahwa di sini anak-anak betul-betul
dituntun untuk mengetahui makna Asmaul Husna itu seperti apa, baik itu Asmaul Husna Al-Alim, Al-Basir, Al-Khabir, dan Al-Khabir, As-Sami. Kemudian dari segi area keterampilannya, anak-anak di sini mampu memberikan contoh perilaku realita yang ada tentang yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna itu yang 4 tadi. Bagaimana strategi yang dipersiapkan? Strategi yang saya gunakan di sini ada pendekatan saintifik. Kemudian modelnya pembelajaran lore player, biasanya saya melakukan permainan biasanya Bu ya, tapi ini kan berapa kali pertemuan. Jadi karena ini pertemuan pertama berarti materi dirasa kasih. Kemudian metodenya metode diskusi, drill dan demonstrasi. Baiklah Bu, kita sudah berbincang-bincang tentang persiapan Ibu untuk kegiatan proses pembelajaran di kelas sebentar, dan saya mau lihat kembali RPP-nya Ibu. Jadi mulai kompetensi inti, kompetensi dasar yang didapat ini masih kurikulum K13 Bu ya. Iya. Ada penerapan. Iya betul, karena itu penerapan KSE, diferensiasi dan KSE itu bisa di kurikulum mana saja, apakah kita masih menggunakan K13 atau sudah tumer ya. Apalagi tahun ini yang diprioritaskan itu tumer masih di kelas 4 SD dengan kelas 7. Baik. Sebentar. Terima kasih, itu barangkali untuk sesi pra-observasi kita pada hari ini, percakapan kita pada kali ini. Baik, kita akan beranjak ke kelas untuk melihat langsung Ibu bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan insya Allah saya akan masuk dan saya akan duduk bagian belakang. Insya Allah saya tidak akan mengganggu proses pembelajaran Ibu, tapi saya akan langsung tetap melihat langsung proses kerja kelompok anak-anak pada saat kerja kelompok Bu ya. Boleh Bu ya? Iya, oke. Terima kasih banyak. Oke. Ayo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar, mari kita bersiapkan dulu. Ayo kedua kelasnya bersiap. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa nak? Irfan. Siapa lagi? Farisa. Ada informasi tidak dari mereka? Tidak ada. Nanti apa ya? Anak-anak semua jangan ikut-ikutan apa? Irfan, Farisa. Baik. Hari ini kita akan belajar seperti biasa ya. Bagaimana kabarnya untuk hari ini dulu semua? Bagaimana kabarnya? Baik. Nah, untuk memberi semangat kita belajar, mari kita menyanyikan lagu Terima. Masih ingat? Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa.
rasa dendam terhadap kita, diri kita, orang tua kita, dengan teman-teman kita, semuanya dibuang. Semua energi negatif itu dibuang. Kita hirup udara, menghirup energi positif. Ditahan, hembuskan. Seperti kita menghempaskan semua rasa marah, rasa kebencian yang ada di dalam diri kita. Tambah lagi, ambil lagi nafas nak. Ditahan, kita hempaskan pelan-pelan. Sekali lagi, dihirup lagi, ambil nafas. Kita tahan, hempaskan. Terus buka matanya semua. Ya. Bagaimana perasaannya? Enak toh? Iya. Yang penting tidak ada yang kentut. Ya toh? Nah ini. Iya. Baik, hari ini seperti biasa kita akan belajar memasuki ya materinya tentang ya. Hari ini materinya tentang tapi masih ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu nak? Apa? Tentang ya, tentang sholat dan zikir. Apa lagi itu sholat? Ya, doa. Kalau zikir? Iya. Kalau yang zikir yang mana pada umumnya kita biasa baca kalau saat sholat? Subhanallah, alhamdulillah, jadi itu selalu kita baca setiap sholat maupun dimanapun kita berada. Nah sekarang materi kita hari ini yaitu tentang mendekati
Jadi ditulis di situ nama-nama kelompoknya, siapa-siapa nama kelompoknya. Ya, ya. Oh jangan, dia tidak pakai cahaya ini saja. Ya, apa yang ada saja. Jadi pakai satu nomor ini seperti ini.